warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin adalah saudara, maka sambunglah silaturahmi di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian diberikan rahmat. Sahabat muslim, ayat ini menjelaskan kita bahwa sesama orang Islam adalah saudara. Kita diminta untuk bersilaturahmi, bertakwa agar kita dirahmati oleh Allah. Agama Islam adalah rahmat. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang tidak hanya untuk sesama orang Islam, namun juga rahmat untuk seluruh alam. Jadi, agama Islam dan orang-orang Islam adalah penebar rahmat, penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Maka sudah seyogyanya jika kita menghindari segala bentuk kebencian, segala bentuk permusuhan, segala bentuk penghinaan, baik terhadap sesama orang Islam maupun terhadap semesta alam Allah. Akan tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari di kalangan umat Islam sendiri, terkadang ada yang membenci dan ada yang dibenci, ada yang memusuhi dan ada yang dimusuhi, ada yang tidak menyapa dan ada juga yang dihina. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah SAW sendiri yang merupakan seorang utusan Allah yang sangat mulia akhlaknya, beliau tak lepas dari penghinaan, kebencian, dan permusuhan dari orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita dibenci, dimusuhi, dihina oleh orang lain. Di antaranya adalah yang pertama, karena memang kita yang layak untuk dihina dan layak untuk dibenci. Dan yang kedua, karena orang lain belum tahu siapa kita. Mereka dapat info dari orang lain, dari medsos, namun tidak tahu kebenarannya, tiba-tiba membenci dan memusuhi. Dan yang ketiga adalah karena memang ada orang yang dengki dan iri hati terhadap kita. Jika penyebabnya adalah yang pertama, maka yang kita lakukan adalah kita introspeksi diri. Apa yang membuat orang benci terhadap kita? Mungkin ada perilaku kita yang tidak berkenan di hati mereka. Namun jika penyebabnya ada yang kedua dan yang ketiga, yaitu karena orang belum mengenal kita atau karena ada orang yang iri dan dengki terhadap kita, maka yang harus kita lakukan adalah tirulah, jadikan perilaku atau uswatun hasanah dari Rasulullah SAW untuk menghadapi mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia dibenci dan dimusuhi oleh orang lain? Yang pertama adalah jangan hiraukan mereka. Ketika kita dibenci dan dimusuhi orang lain tanpa sebab, maka janganlah dihiraukan, karena itu akan menghabiskan energi kita, menguras energi kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW pernah pada suatu ketika beliau bersama dengan Aisyah, segerombolan orang-orang kafir Quraisy mendatangi beliau dan langsung menghina, mencaci maki, bahkan melaknat Rasulullah di hadapan istrinya. Ketika itu Aisyah sebagai istri tercinta tidak terima suaminya diperlakukan demikian. Aisyah kemudian balik melaknat dan mendoakan orang-orang kafir Quraisy dengan doa, semoga Allah melaknat kalian semua. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah tercinta? Beliau menasihati Aisyah untuk bersabar. Sabarlah wahai Aisyah, karena sesungguhnya Allah mencintai, Allah lebih menyukai orang yang penuh kasih sayang. Ini adalah contoh dari Rasulullah yang harus kita tiru. Ketika ada orang lain yang membenci kita, maka jangan hiraukan mereka, jangan dibalas dengan hal yang salah. Yang kedua adalah ridholah dengan apa yang dilakukan mereka serta maafkan. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dulu ada orang kafir Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah orang kafir Quraisy yang sangat pandai berorasi
Orasinya selalu memukau orang lain. Dalam setiap kesempatan, ketika ada kesempatan berorasi, berpidato, maka Suhail selalu berpidato untuk memaki, membenci, mengata-ngatain Rasulullah tercinta. Ketika pada suatu saat, ketika perang Badar usai, Suhail bin Amr menjadi tawanan perang. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku cabut saja gigi seri dari Suhail ini supaya dia tidak bisa menghina engkau lagi ya Rasulullah?" Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah bilang, "Tidak Umar, tidak usah, karena mungkin nanti dia akan berada pada posisi kita." Dan ternyata benar, sikap memaafkan Rasulullah, sikap ridha Rasulullah ternyata berbuah manis. Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam dan menjadi pendukung Rasulullah. Berikutnya sikap yang ketiga adalah kita berdoa, mendoakan mereka, orang yang menghina dan musuhi serta membenci kita. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penduduk Taif melempari Rasulullah dengan batu dalam kondisi yang masih terluka basah. Malaikat datang dan bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah aku lempari mereka dengan gunung ini saja?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bilang kepada malaikat, "Tidak usah." Bahkan Rasulullah memaafkan dan mendoakan. Begitu mulianya hati Rasulullah, yang akhirnya kemudian Taif menjadi tempat yang sangat strategis untuk penyebaran agama Islam. Sikap memaafkan dan mendoakan Rasulullah ternyata justru berbuah manis. Berikutnya yang keempat adalah ketika kita dibenci, dihina, dimusuhi oleh orang, maka Rasulullah memberi contoh kepada kita untuk membalasnya dengan kebaikan. Sebagaimana suri tauladan dari Rasulullah ketika dibenci, dimaki, difitnah oleh pengemis buta yang seorang Yahudi, Rasulullah justru membalasnya dengan kebaikan, senantiasa menyuapinya dengan penuh kasih sayang setiap hari. Yang akhirnya ketika pengemis itu tahu bahwa Rasulullah yang menyuapinya, maka dia kemudian masuk Islam meskipun terlambat karena Rasulullah telah tiada. Yang kelima adalah ketika kita dibenci orang lain, dimusuhi dan dihina orang lain, maka jangan kita melakukan hal yang sama. Karena ketika kita melakukan hal yang sama, maka berarti kita sama jahatnya, sama jeleknya dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita dimusuhi, dibenci, dihina oleh orang lain, yang perlu kita lakukan adalah seperti suri tauladan dari Rasulullah. Yang pertama, jangan hiraukan. Yang kedua, ridholah dan maafkan. Yang ketiga, doakan. Yang keempat, balas dengan kebaikan. Dan yang kelima adalah jangan lakukan hal yang sama. Para sahabat muslim rahimakumullah, jika kita tidak disapa oleh orang lain, maka akan lebih baik apabila kita dahulu yang menyapa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang lebih disukai oleh Allah adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Dan orang yang lebih dulu luluh hatinya menghadapi kemarahan dan kebencian orang, maka itu akan menjadi kafarat baginya. Namun sebaliknya, jika kita dibenci, dimusuhi oleh orang lain, kemudian kita membiarkannya sampai 3 hari, maka itu tidak akan halal bagi kita. Kita tidak akan dekat dengan kebenaran, dan jika kita mati dalam kondisi saling bermusuhan, tidak akan bisa masuk surga selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Jika kita dalam kondisi dibenci, dihina, dan dimusuhi oleh orang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.